Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rejiwan Dika Sasmito dengan NIM 2019 51068 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester statistika dan probabilitas yang sudah diberikan oleh Bu Esti Wijayanti. Nah, di sini sudah ada 10 soal yang diberikan oleh Bu Esti. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian statistik dan statistika. Yang pertama yaitu statistik. Statistik merupakan kumpulan data dalam bentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel di mana isinya menjelaskan masalah tertentu. Jadi angka yang disusun dalam bentuk diagram atau tabel yang sudah diringkas seperti itu. Statistik sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka. Kemudian ada statistika, yaitu ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis sampai terbentuk suatu kesimpulan. Itu namanya statistika. Statistika bisa disebut juga sebagai metode ilmiah mengenai cara mengelola, menginterpretasi, mengumpulkan, menganalisa penyajian data dan mempresentasikan sebuah data tersebut. Kemudian nomor 2 yaitu soalnya definisikan probabilitas menurut Anda. Menurut saya probabilitas adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat kepastian suatu peristiwa, atau juga bisa disebut event yang akan terjadi di masa mendatang. Rentangan probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Kemudian dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Contohnya peristiwa yang pasti terjadi adalah kayak hujan dan sebagainya yang jelas terjadi. Kemudian nomor 3 yaitu jelaskan dan beri contoh. Nah, tiap mahasiswa beda contoh kasusnya. Jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Pertama ada populasi. Populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti, atau bisa disebut juga bahan penelitian. Contohnya populasi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kedua, populasi mahasiswa Universitas Diponegoro. Intinya populasi seperti populasi hewan, populasi manusia di daerah ini itu hanyalah contoh, bisa populasi lainnya. Kemudian ada sampel, adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Contohnya di sini untuk penelitian kesehatan sapi peternakan, sapi-sapi yang berada di peternakan dilakukan check up kesehatan oleh salah satu kampus di Jawa Tengah untuk digunakan sebagai sampel. Nah, sampel dari contoh tersebut adalah sapi-sapi yang berada di peternakan tersebut. Kemudian ada variabel. Variabel merupakan didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut, atau sifat-sifat dari suatu objek. Contohnya orang, benda, tempat, dan lain-lain yang nilainya berbeda antara satu objek dengan objek lainnya dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Contoh, di desa B banyak balita sedang ditimbang dan diukur berat badan dan tinggi badannya untuk pemantauan kesehatan. Variabel dari contoh tersebut adalah berat badan, tinggi badan balita. Kemudian nomor 4, jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang pertama ada variabel diskrit, merupakan variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Biasanya data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung atau matematik lah. Data untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut dengan data nominal atau data dikotomi. Contoh dari variabel diskrit adalah jarak tempuh kendaraan 10 km
Jumlah buku dicetak oleh perusahaan sebanyak 2. Panjang jalan Kudus sampai Jepara 20 km. Itu contoh saja. Yang kedua ada variabel kontinu. Merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematik. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Contoh tinggi badan orang 172 cm itu dibulatkan lah. Biasanya tinggi badan kan nggak selalu 172, nanti ke depannya kan masih bertambah terus. Lah bertambah terus itu kan 172, berapa, misal 172,2,3 dan seterusnya. Kemudian ada tinggi pohon yang tingginya 2 meter. Nah, tinggi pohon kan bisa berubah-berubah, bisa 2 meter,3, bisa 2 meter,4 gitu. Lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita disuruh mencari median, modus. Nah, di sini sudah tersedia data dari 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi mutlak. Nah, di sini terdapat nilai interval 45 sampai 51, 52 sampai 58, 59 sampai 65, 66 sampai 72, 73 sampai 79, 80 sampai 86, 87 sampai 93, 94 sampai 100. Dengan frekuensi 45 sampai 51 ada mempunyai frekuensi 1, 52 sampai 58 ada 2, 59 sampai 65 ada 17, 66 sampai 72 ada 3, 73 sampai 79 ada 10, 80 sampai 86 dengan frekuensi 7, 87 sampai 93 mempunyai frekuensi 5, 94 sampai 100 ada 5. Kemudian kita menuju soal yang pertama. Ada disuruh untuk menghitung median dan modus. Pertama ada median. Median mempunyai rumus total Fx yang ada di tabel atas tadi dibagi total frekuensi. Di sini total Fx-nya atau jumlah Fx-nya menurut data di atas ada 3695, kemudian dibagi oleh jumlah frekuensi yaitu 50. Kemudian kita bagi menemukan hasil 73,9. Kemudian kita lanjut ke median. Median langkah pertama yaitu menentukan kelas interval terlebih dahulu. Nah, di sini kita mempunyai rumus n plus 1 per 2. Kemudian kita isi n dengan jumlah data yang tersedia di atas yaitu 50. 50 plus 1 bagi 2 hasilnya adalah 25,5. Nah, 25,5 ini terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Bisa saya cek di tabel di atas. Kemudian kita mencari LO atau batas bawah kelas kuartil. Kemudian kita mencari C atau lebar kelas. Kemudian kita mencari F yang sudah tersedia di tabel atau frekuensi. Kemudian kita mencari F besar yaitu jumlah frekuensi. Kemudian kita langsung mencari median dengan rumus LO plus C dalam kurung N per 2 dikurangi F besar per F kecil atau F frekuensi. Kemudian kita hitung LO, kita masukkan 72,5 plus 7 dikali 50 per 2 min 23 dibagi 10. Maaf, ada plus, maksud saya tidak plus itu ya, dikali 72,5 plus 7 dikali dalam kurung 50 dibagi 2 dikurangi 23 dibagi 10 gitu. Terus lanjut
hasilnya yaitu 73,9. Setelah saya hitung mendapatkan nilai 73,9. Kita lanjut ke modus. Nah, di sini modus pertama kita mencari sudah ketemu kelas intervalnya yaitu 59 sampai 65, maka diperoleh LO 58,5, C sama dengan 7, B1 17 dikurangi 2 mendapatkan 15, kemudian 17 kurangi 3 mendapatkan 14. Nah, langsung kita masukkan ke rumus modus yaitu LO plus C dalam kurung dikali dalam kurung B1 per B1 plus 2. Nah, LO kita masukkan 58,5 plus C dengan nilai 7 dalam kurung 15 per 15 per 4 plus 14. 58,5 plus 7 dikali 0,517 pembagian dari 15 per 29. Kemudian 58 plus 3,619 yang didapat dari 7 kali 0,517 mendapatkan nilai 62,12. Itu adalah modus yang saya hitung. Kemudian kita pindah ke mencari kuartil 2. Nah, di sini sudah tersedia tabel untuk membantu dalam pengerjaan soal. Di dalam tabel ada nilai interval, frekuensi, dan F besar atau jumlah kumulatif dari frekuensi. Nah, lanjut kita mencari interval kuartil 2. Yang pertama menentukan kelas interval dari kuartil 2 dengan nilai N50. Q2 terletak pada nilai ke-2 dalam kurung 50 plus 1 dibagi 4. Itu merupakan rumus dari mencari nilai interval. Didapatkan hasil 25,5. Nilai ke 25,5 ini terletak pada interval kelas 73 sampai 79. Di sini kita dapatkan LO 72,5, C kita dapatkan 7, F besar kita dapatkan 3. Maksud saya itu 23, maaf ada typo. Kemudian frekuensi kita dapatkan 10 nilainya. Kemudian kita mencari kuartil dengan memasukkan rumus mencari kuartil. LO plus C dalam kurung 2 kali N dibagi 4 dikurangi F besar dibagi frekuensi. Nah, kita masukkan LO 72,5 plus C 7 di dalam kurung 2 kali 50 per 4 dikurangi 23 dibagi 10. Di situ kita dapatkan nilai 72,5 plus 7 dikali dalam kurung 25 dikurangi 23 per 10 didapatkan hasil 72,5 plus 7 dikali 2 per 10. Kemudian hasil dari 72,5 plus 7 kali 2 per 10 yaitu 73,9. Itu adalah nilai kuartil kedua dari data mahasiswa. Kemudian kita lanjut ke mencari desil 8. Pertama kita mencari interval dari desil 8 dengan menggunakan rumus I dalam kurung N plus 1 per 10. Di sini kita masukkan nilainya 8 kali dalam kurung 50 plus 1 dibagi atau per 10 mendapatkan nilai 40,8. Kemudian nilai 40,8 itu kita cek ke tabel. Nah, di situ kita lihat terletak pada interval kelas 80 sampai 86. Kemudian kita mencari LO.
dengan nilai 79,5, kemudian C mempunyai nilai 7, F besar mempunyai nilai 33, dan frekuensi mempunyai nilai 7. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus desil, yaitu LO plus C dalam kurung I kali N per 10 dikurangi F besar per frekuensi. Kemudian kita masukkan nilai-nilai ke dalam rumus. 79,5 plus 7 di dalam kurung 8 kali 50 per 10 dikurangi 33 per 7. Kemudian kita dapatkan hasil 79,5 plus 7 kali 1. Kemudian kita kalikan dulu 7 kali 1-nya, mendapatkan nilai 7. Kemudian kita tambahkan 79,5 menjadi 86,5. Itu merupakan hasil dari desil 8 menurut data mahasiswa di atas. Kemudian kita lanjut mencari persentil 40 atau P40. Pertama mencari interval P40 atau kelas interval dengan rumus I dalam kurung N plus 1 per 100. Di sini kita masukkan I-nya 40, N-nya 50. Kemudian kita masukkan 40 dalam kurung 50 plus 1 per 100 mendapatkan hasil 20,4. Nilai ke 20,4 terletak pada interval kelas 66 sampai 72. Nah, di sini LO-nya yaitu 65,5, C-nya 7 sama seperti yang sebelumnya. F besarnya 20 atau frekuensi kumulatif. Frekuensinya 3. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus persentil, yaitu LO plus C dalam kurung I kali N per 100 dikurangi F besar per F kecil. Kemudian kita masukkan 65,5 plus 7 dalam kurung 40 kali 50 per 100 min 20 per 3. Kemudian dari operasi di atas menghasilkan 0. Jadinya 65,5 plus 7 dikali 0. Hasilnya 65,5. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini kita mencari rank dan simpangan rata-rata atau SR. Nah, di sini rank rumusnya adalah nilai tengah terbesar dikurangi nilai tengah terkecil, yaitu nilai tengah terbesarnya 97, nilai terkecilnya 48, kemudian dikurangi 97 dikurangi 48 menemukan hasil 49. Untuk dari mana 97 sama 48, kita bisa lihat tabel ini yang saya sudah tampilkan tadi di awal soal nomor 5. Kemudian kita mencari simpangan rata-rata, yaitu rumusnya jumlah dari F kecil nilai mutlak X besar min mean dibagi N. Nah, hasilnya yaitu 561,4 per 50. Dari mana 561,4? Dari tabel yang sudah saya tampilkan tadi, sama seperti yang nilai tengah tadi, yang pertama nomor 5. Kemudian didapat hasil 11,228. Kemudian kita lanjut ke nomor 10, yaitu mencari variansi dan standar deviasi. Pertama adalah variansi yang dilambangkan dengan S pangkat 2. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu jumlah dari F kali X dalam kurung maksudnya kurangi mean di pangkat 2, yaitu sudah saya hitung di tabel sebelumnya. Bisa dilihat di sebelum mengerjakan nomor 5 tadi, saya sudah tampilkan di tabel sebelumnya.
Kemudian kita akan mencari standar deviasi, yaitu rumusnya S akar S kuadrat atau akar dari variansi. Nah, variansinya adalah 172,493. Kemudian kita temukan hasil yaitu 13,133. Nah, demikian penjelasan ujian tengah semester dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.